Kemudian yang berikutnya adalah trombin. Trombin itu adalah bekuan darah. Jadi kalau ada terganggu, misalkan pasien-pasien dengan penyakit-penyakit gangguan pembekuan darah, ini harus disiapkan dari awal. Ya tentu butuh transfusi trombosit ya dan lain-lain untuk faktor bekuan darah. Yang kedua, gawat darurat persalinan adalah persalinan yang lebih dari 12 jam. Bagaimana supaya tidak 12 jam? Bagaimana adik? Saya lihat kalian punya partogram. Gunakan partogram yang benar. Partogram ini ditulis setelah bayi lahir ya? Bukan setelah bayi lahir baru kita tulis di sini. Kapan ditulis? Iya, bagus. Kalian tidak terpancing dengan saya. Penulisan partogram ketika ibu sudah fase aktif masuk kamar bersalin, jam berapa tuliskan di situ pembukaannya. Teorinya pembukaan itu 1 cm per jam kalau kontraksinya adekuat. Nah sekarang HIS itu berapa? Klasifikasi HIS ada 4. Apa saja yang 4 itu? 1 HIS lemah. Yang kedua HIS sedang. Yang ketiga HIS. Yang keempat HIS apa? Berarti cuma 3, bukan 4. Kalian ikut saya. Jadi HIS yang adekuat itu berapa durasinya? 3 sampai 4. Kalian lihat dulu ini masa durasinya berapa? Berapa kekuatan durasi HIS yang adekuat? Lebih dari 40. Kan di gambarnya itu kan ada cuma kotak-kotak, kemudian arsir, kemudian dia hitam. Yang hitam itu yang kita butuhkan. Kalau kurang dari 40 menit berarti HIS-nya itu tidak baik. HIS in part 2 yang fase aktif harus HIS-nya yang kuat. Kalau tidak kuat tidak akan pernah dia lahir. Dalam 4 jam, misalkan pembukaan 4 tadi dia masuk. 4 jam lagi dia harus pembukaannya berapa? Teorinya. Harusnya 8 ya. Harusnya 8. Kalau pembukaannya naik cuma 2. 5, 6, 7 begitu. Berarti mengalami apa? Inersia. Ada masalah. Di mana masalahnya? HIS-nya bagaimana? Mesti dievaluasi lagi. Maka butuh pemeriksaan HIS itu dari meja atau dipegang perut ibu? Dipegang. Dari Dipegang. Oh dipegang. Bukan dari meja periksa kemudian cuma lihat-lihat aja ibu berteriak atau tidak begitu? Faktanya, saya tanya fakta. Ayo jujur saja, jujurlah pada. Fakta kejujuran itu yang kalian lakukan betul pegang atau cuma lihat-lihat saja? Betul? Upin Ipin bilang, betul apa betul? Ya betul. Jadi mesti pegang perut ibu dan rasakan kekencangannya itu dan lihat jamnya. Jamnya harus punya detik. Jangan jammu cuma angka saja tidak ada jarumnya. Jarum detiknya maksud saya. Kalau jarum yang panjang pendek kan pasti ada. Harus punya jarum detik. Supaya tahu HIS-nya betul nggak? Kalau kalian melakukan itu, saya yakin pasien itu tidak akan ada partus terlantar. Yang biasa terjadi partus terlantar kalau tidak menggunakan ini. Dibiari. Dan akan menyebabkan masalah. Kalau pecah ketuban, apa indikasi periksa dalam? Siapa yang kakak indikasi periksa dalam apa? Masih ingat? 1. Jadi ini kan saya mengingatkan kembali, indikasi periksa dalam. 1. Menentukan dia in partu fase apa, fase laten kah, fase aktif kah, itu kan indikasi. Ketika dia datang nih, ibu saya mau melahirkan, ibu bidan tolong katanya. Oh iya, kan kita anamnesa dulu, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetri, kemudian kan periksa dalam. Setelah melewati itu semua, kalau tensinya tinggi jangan lakukan periksa dalam, kejang dia. Mengerti? Nah,
Periksa dalam, tentukan, oh ini sudah fase aktif pembukaan 56, HIS-nya adekuat 40-45, durasinya. Berapa dalam menilai HIS itu dalam 10 menit, dalam 10 jam atau 10 berapa? Iya, jadi harus dalam 10 menit pegang. Berapa kali dalam 10 menit, durasinya, kemudian tuliskanlah di partogram itu. Indikasi yang kedua adalah pecah ketuban. Kalau pecah ketuban, harus dilakukan periksa dalam. Saya kasih tahu, ini sukses story ya. Ketika saya masih bekerja di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, masih ada yang kenal bidan Julia, jumpa malam di klinik Julia? Ada. Itu saya punya bidan dulu di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Dan pasiennya orang Batak. Ketika diperiksa dalam pecah ketuban, dia lapornya, dok, tali pusatnya menumbung. Saya tanya, denyutnya masih ada? Ada. Siapkan operasi. Mami Yuli punya tangan harus tinju itu kepala baik. Jangan sampai dia kontraksi lebih kuat daripada Mami Yuli punya tangan. Tapi dia punya tangan kan besar toh? Nah, jadi bisa dia tinju dan tahan. Sampai di kamar operasi 15 menit kemudian saya operasi dan anak tersebut sehat. Itu sukses story-nya. Dan dia bawa anak itu kepada saya, 14 tahun usianya. Saat ini, ya mungkin tahun ini 15. Dan saya bilang, dia terima kasih dok, dokter yang menyelamatkan. Bukan saya yang menyelamatkan, saya bilang. Yang menyelamatkan Tuhan. Saya hanya bagian daripada proses itu. Itu sukses story. Bad story-nya juga ada. Saya punya bidan. Di Kasih Erlina ini. Saya bilang, tanganmu harus tahan. Ternyata bagaimana caranya? Ini salah, makanya saya bilang ini salah saya bicara mungkinkah pada saat itu. Tangan bidan tersebut dia cuma tahan begini. Kepala tetap menekan tali pusat. Saya operasi, bayinya mati. Aduh, saya menyesal sekali. Kenapa harus begitu? Itu bad story-nya. Artinya apa? Bahwa kita orang tenaga kesehatan itu bagian daripada rencana Yang Maha Kuasa. Kita mau jadi malaikat penolong atau menjadi malaikat pencabut nyawa. Maka pilihlah. Kamu mau jadi apa? Bagaimana memilihnya sebagai malaikat penolong? Bekerjalah dengan sepenuh hati. Belajarlah. Supaya apa? Pengetahuan dan keterampilan kita mumpuni. Selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Itu ada sukses story dan ada bad story saya. Pengalaman saya banyak mengajar saya. Saya bisa seperti ini bukan karena kuat dan hebatnya saya. Kalau saya bercerita saya punya hidup ini, saya bukan dari keluarga mampu. Saya bukan dari keluarga dokter. Mama saya pensiunan bidan yang dipecat bapak saya. Karena apa? Suruh pilih. Lu yang kerja atau gua yang kerja. Akhirnya mama saya mengalah. Padahal dia bidan PNS di Rumah Sakit Pirnga di Medan. Mundur dari PNS. Dan ternyata bapak saya duluan meninggal. Di usia 42 tahun bapak saya meninggal, saya anak paling tua. Mama saya tidak punya kerja. Saya bisa begini karena doa-doa mama saya. Makanya selalu saya menyaksikan, memberi kesaksian bahwa segala sesuatunya itu Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita. Kalian juga begitu. Saya berharap kalian, adik-adik, ya mungkin saya lebih tua, mungkin ada yang ibu yang lebih tua dari saya. Mari bekerja dengan sepenuh hati. Urusan berkat itu Tuhan sudah atur. Kita tidak usah kejar berkat itu. Berkat itu yang akan mengejar kita. Itu saya jamin. Saya jamin. Jangan kejar berkat. Berkat yang akan mengejar. Kalau kamu kejar berkat, betul kamu dapat, tetapi banyak pengeluaran-pengeluaran yang lain. Itu terjadi. Ya.
Itu motivasi di dalam hidup kita. Ya. Berikutnya, itu tadi untuk periksa dalam pada pembukaan yang pecah ketuban. Harus dilakukan. Kemudian indikasi yang berikutnya adalah menilai kemajuan persalinan. Periksa dalam berapa jam sekali? Ya, jangan sering-sering periksa dalam. Saya punya pengalaman juga ketika saya masih pendidikan. Saya punya teman nih suka sekali periksa dalam. Akhirnya ketika dia persalinan, robek. Rapuh dia punya dinding vagina. Pekerjaannya jadi susah. Morbiditas ibu kan jadi tinggi. Risiko untuk sering-sering periksa dalam adalah infeksi. Jangan lakukan itu. Kalau mau belajar, belajarlah dengan buku dulu. Belajar di model. Model untuk periksa dalam itu ada. Kalau mau bikin sendiri, raba saja ini. Ini kira-kira botol ini berapa senti? Tanganmu berapa senti? 3, Dok. 2 sampai 3 senti kalau dia 2 jari. Jadi kalau misalkan botol ini masuk nih, oh masih ketat. Dalam periksa dalam, tekniknya saya kasih tahu ya. Ini misalkan vagina. Ini tangan. Setelah melalui edukasi ya, permisi izin untuk melakukan periksa dalam, tujuannya apa? Mesti beritahu kepada pasien. Supaya pasiennya nyaman. Ketika mau masuk juga kasih tahu. Karena ada ibu yang menjerit, aduh! Ada yang kayak gitu, kaget. Jangan tiba-tiba masuk. Jadi izin dulu, ibu izin saya mau periksa dalam. Ibu minta maaf ya, setelah dilakukan asepsis ya. Nah ini saya mulai masuk ya bu. Ya masuk 1 jari dulu, jangan langsung masuk 2 jari. Sempit, kasihan. Sakit itu. Coba kamu pikirkan, kamu dulu periksa dalam lahir normal? Normal. Normal. Periksa dalamnya di mana? Di tempat saya atau tidak? Di RSUD. Bidannya jutek-jutek atau tidak? Saya selalu ingatkan, jangan layanilah mereka dengan sepenuh hati. Anggap itu keluarga kita. Bagaimana kalau kamu diperlakukan seperti itu? Kalau kamu melakukan yang baik, maka akan baik hasilnya. Itu seperti kamu tanam baik, maka baik yang kamu tuai. Kamu tanam jahat, maka akan jahat yang datang. Itu hukum alam. Jadi kalau kamu lakukan izin ya